Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, masih membahas keutamaan suratul Fatihah. Suratul Fatihah banyak nama yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya suratul Fatihah yang pertama disebut suratul Fatihah. Yang kedua disebut Fatihatul Kitab. Yang ketiga Al-Qur'anul Azim. Yang keempat As-Sab'ul Masani. Yang kelima Ruqyah dan lain sebagainya. Banyak sekali nama-nama dari suratul Fatihah. Berarti suratul Fatihah itu banyak sekali keagungan-keagungannya, banyak sekali kehebatan-kehebatannya. Orang yang membaca suratul Fatihah, maka orang tersebut sangatlah beruntung dan sangatlah bahagia. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun. Man sholat sholatan, barang siapa yang sholat. Kalau di pondok biasa dimanai man utawi sapa wong iku sholat sapa man sholatan kelawan sholat temenan. Jadi barang siapa yang sholat, sholat beneran bukan sholat-sholatan ya. Jadi barang siapa yang sholat lam yaqra, orang itu tidak membaca fiha di dalam sholat bi ummil Qur'ani dengan bacaan ummil Qur'an yaitu suratul Fatihah. Jadi barang siapa yang sholat yang tidak dibacakan ummil Qur'an yaitu suratul Fatihah, fahiya khidajun, maka sholatnya kurang. Sholatnya kurang. Sampai Kanjeng Nabi mengulang-ulang 3 kali. Salasan. Ghairu tamamin, sholatnya tidak sempurna. Makanya semua sholat pasti di setiap rakaatnya wajib membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah itu pasti dibaca oleh orang yang sholat sehari semalam 17 kali, karena dalam sholat ada 17 rakaat jumlahnya sehari semalam. Belum lagi kalau orang tersebut melaksanakan sholat sunnah. Semakin banyak sholat sunnah, maka orang tersebut semakin banyak membaca suratul Fatihah. Jadi semakin banyak sholat, semakin banyak membaca suratul Fatihah. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara'al imam faqala iqra biha fi nafsik. Faqila, maka ditanyakan li Abi Hurairah kepada sahabat Abi Hurairah, inna nakunu wara'al imam, bagaimana ketika kami ini sholat di belakang imam. Inna, sesungguhnya kami, nakunu kami semua wara'al imam, di belakang imam, berarti jadi makmum.
Sesungguhnya kami jadi makmum gimana nih? Faqala, maka Abi Hurairah menjawab, Iqra biha fi nafsik. Bacalah suratul Fatihah itu pada diri kamu dalam arti dibacanya pelan. Jadi tetap makmum juga wajib membaca suratul Fatihah. Kenapa demikian? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Fa inni, maka sesungguhnya saya, atau karena sesungguhnya saya, sami'tu, kami mendengar langsung nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, bersabda bahwa Allah berfirman. Kalau dalam dunia pesantren, fa ini maka setuna ingsun Abi Hurairah iku samitu ngerungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh qala ing dawuh qala. Jadi Kanjeng Nabi berkata bahwa Allah itu bersabda, berfirman. Allah berfirman. Qala, berfirman sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala mahalur. Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'al. Allah berfirman, qasamtu, saya telah membagi as-salata, as-salah, suratul Fatihah. Jadi as-salah itu suratul Fatihah. Banyak sekali suratul Fatihah, Fatihatul Kitab, Ummil Quran, Al-Quranul Azim, As-Sab'ul Masani, As-Salah. Jadi As-Salah ini nama salah satu suratul Fatihah. Qasamtu, saya telah membagi as-salata suratul Fatihah baini, di antara diriku dan di antara hambaku. Dibagi berapa? Nisfa ini dibagi 2 bagian. Wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah ya, ini kata Allah ini dalam hadis qudsinya ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari Kanjeng Nabi dari Allah. Wali abdi masalah, wali abdi, dan untuk hambaku sesuatu sa'ala yang dia minta. Jadi kalau kita baca suratul Fatihah itu sangat mustajabah. Sangat mustajabah, jelas sekali. Faidha qala, maka apabila seorang hamba itu berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita kan baca Fatihah kan pasti ya, baca alhamdulillah, baca bismillah, baca alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu hamidani abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawabnya, hamidani abdi. Hamidani, telah memuji kepadaku sapa abdi, hambaku. Ya Allah Gusti. Jadi boleh kita membaca ayat, satu ayat diulang-ulang boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama ketika mengijazahkan mau berdagang atau apa aja, coba kamu baca ayat alhamdulillahi rabbil alamin sekian ratus. Ada lagi yang membaca basmalahnya saja bismillahirrahmanirrahim sekian ratus. Ada yang dibaca semuanya 7 ayat sekian ratus. Karena di dalam suratul Fatihah itu dibagi 2, untuk hamba dan untuk Allah, untuk aku dan untuk hamba. Ini kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi. Aku telah membagi as-shalah suratul Fatihah antara diriku dan antara hamba aku.
Ternyata ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab hamidani abdi. Jelas ya? Jadi kehebatan, keutamaan suratul Fatihah. Wa idza dan apabila qala seorang hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah, maka Allah menjawabnya asna alayya abdi, asna telah memuji alayya kepadaku, sapa abdi hambaku, telah memuji hambaku kepadaku. Subhanallah. Ngalem kalau bahasa Jawa itu ngalem, bahasa Sunda oke ngalem. Hamidani abdi, di sini yang ini asna alayya abdi. Subhanallah. Wa idza dan apabila qala berkata seorang hamba maliki yaumiddin, qala maka Allah menjawabnya majjadani abdi, jelasnya majjadani telah mengagungkan kepadaku sapa abdi hambaku. Subhanallah, telah menyanjungku, telah mengagunganku. Subhanallah ya. Majjadani abdi. Subhanallah. Alangkah indahnya ternyata suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dijawab hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, langsung dijawab asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, langsung dijawab majjadani abdi. Allahu akbar. Wa qala marratan, wa qala dan berfirman Allah marratan satu kali, fawwada ilayya abdi, fawwada telah memasrahkan ilayya kepadaku sapa abdi hambaku. Subhanallah ya. Subhanallah. Fawwada ilayya abdi, hambaku telah memasrahkan perkaranya kepadaku. Dia sudah berserah diri kepadaku. Allahu akbar ya. Makanya kita harus banyak-banyak membaca suratul Fatihah. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah berfirman menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah langsung menjawabnya hadza baini, ini maksudnya as-shalah di antara diriku dan di antara hambaku. Wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang dia minta. Allahu akbar. Kan kita sering baca hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja, itu sering. Ketika ada masalah, ketika kita punya sesuatu yang ya Allah, kebutuhan yang sangat, berserah diri menghadapi masalah, bersujud kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Lagi bersujud, kita sendirian di tengah malam, mohon pertolongan ke Allah, berserah diri ke Allah. Jadi kata Allah, wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa dia yang minta. Fa idza qala, maka apabila berkata hamba Allah berkata mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ketika seorang hambanya Allah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai selesai,
Allah langsung menjawabnya, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Surah ini adalah untuk hambaku. Perkara ini, surah ini untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Allahu Akbar. Minta kenikmatan diberikan kepada dirinya, kepada seorang hamba. Ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai selesai. Minta hidayah dikasih, minta dijauhkan dari kesesatan, dari kemurkaan Allah, dikasih. Karena isi daripada ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat alaihim terhadap mereka, ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai atas mereka, waladolin, dan bukan orang yang sesat. Ada 3 golongan di sini: orang Islam, kemudian orang Yahudi atau Bani Israel, kemudian orang Nasrani. Insya Allah kalau orang banyak membaca suratul Fatihah, maka orang tersebut selamat dunia dan akhiratnya. Jadi intinya hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak-banyak baca suratul Fatihah. Nengok orang sakit, kirim Fatihah. Ada keluarga kita lagi ada masalah atau tidak ada masalah, mendoakan supaya usahanya lancar, barokah, sehat, panjang umur, kirim Fatihah. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang lagi dalam kesulitan atau kebahagiaan, kirimin suratul Fatihah. Ini sah, dalilnya jelas. Dalilnya sangat jelas. Ini adalah sebuah hadis. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, jangan pernah ragu. Walaupun ada orang yang suka mencemooh tentang suratul Fatihah ini itu, subhanallah, kita langsung lihat hadisnya bahwa ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ngaji subuh ini manfaat dan barokah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.